Halo football lover, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, amin. Oh iya, berhubung ada teman admin yang request tentang Miralem Pjanic, maka, di video kali ini admin akan membahas sekilas tentang pesepak bola yang satu ini dari awal karir hingga sekarang ini bermain di Sharjah, klub asal Uni Emirat Arab. Miralem Pjanic. Mungkin buat para football lover khususnya Romanisti dan Juventini pasti tahu tentang kualitas pemain yang satu ini. Keakuratan dalam tendangan bebas serta umpan manjanya memang tidak diragukan lagi. Teknik bermain Pjanic sangatlah luar biasa, meskipun ia terlihat sedikit lambat. Tapi, ia berpikir lebih cepat dari pemain lainnya dan itu sangat menyulitkan bagi tim lawan. Kecepatan dalam berpikir dan gaya bermainnya yang elegan membuat Pjanic dijuluki Il Pianista atau Sang Pianis. Julukan semasa di Italia yang mirip dengan namanya dan juga kemampuannya dalam mengolah bola. Miralem Pjanic lahir tanggal 2 April 1990 di Tuzla, kota yang saat ini termasuk wilayah negara Bosnia-Herzegovina, atau yang dulu masih berada di bawah naungan Yugoslavia. Pjanic lahir dari keluarga Muslim. Ayahnya bernama Fahrudin Pjani, mantan pemain sepak bola semi-profesional, dan ibunya bernama Fatima Pjani, seorang ibu rumah tangga. Konflik antar kelompok etnis yang terjadi kala itu membuat keluarga Pjanic pindah ke negara Luxembourg. Tak lama kemudian ketika Pjanic berusia 7 tahun, ayahnya mendaftarkan Pjanic di tim divisi pertama di Luxembourg, yakni FC Skiflange, di mana ia akan membuktikan bakatnya. Pada tahun 2004 bakat sepak bola Pjanic ternyata tercium oleh pencari bakat dari klub Prancis, yakni FC Metz, dan memutuskan bergabung ke dalam tim muda tersebut. Pjanic yang masih remaja kala itu menganggap klub itu sebagai landasan untuk menjadi pesepak bola besar. Berkat kerja keras dan usahanya, pada tahun 2007 ia mendapatkan promosi ke tim utama FC Metz dan melakukan debutnya ketika masih berusia 17 tahun. Pjanic langsung jadi andalan di lini tengah Metz dengan tampil dalam 32 laga dengan torehan 4 gol untuk musim 2007-2008. Pada musim panas 2008, Pjanic hijrah ke klub yang lebih besar, yakni Olympique Lyon. Klub papan atas Ligue 1 itu menebus Pjanic dari Metz dengan biaya sebesar 7,5 juta euro. Pjanic memperkuat Lyon hingga akhir musim 2010-2011 dengan total 90 penampilan dan 10 gol. Pada musim panas tahun 2011, Pjanic hijrah ke Italia dan bergabung ke klub ibu kota Italia, yakni AS Roma. Kala itu Il Giallorossi harus merogoh kocek sebesar 11 juta euro demi memboyongnya dari Lyon. Pjanic memperkuat AS Roma selama 5 musim dengan 159 penampilan dan 27 gol. Dengan catatan gemilangnya bersama AS Roma, namanya pun semakin mencuat di ranah sepak bola Italia kala itu. Akhirnya, pada musim panas 2016, Pjanic hijrah ke klub Italia lainnya, yakni Juventus dengan biaya sebesar 32 juta euro yang diperuntukkan untuk menggantikan peran Andrea Pirlo yang sudah terlebih dahulu hijrah ke New York City kala itu. Total selama di Juve Pjanic tampil dalam 92 penampilan dengan torehan 12 gol. Setelah 4 musim bermain bersama Juve, akhirnya, pada musim panas 2020 Pjanic resmi bergabung ke Barcelona. Ia mengatakan, "Saya telah datang ke klub terbesar di dunia dan saya akan memberikan segalanya agar orang-orang mengingat saya." Bisa berseragam El Barça membuat saya termotivasi untuk merengkuh trofi juara. Apalagi, Barcelona adalah tim yang selalu bersaing untuk meraih gelar. Maka dari itu saya sangat menantikan untuk bermain dan menang. Di ruang ganti, saya telah melihat sejarah adalah bagian dari kesepakatan transfer Arthur Melo ke Juventus. Gelandang timnas Bosnia-Herzegovina itu dibeli dengan biaya sebesar 60 juta euro plus 5 juta euro dalam bentuk bonus. Bersama El Barça, Miralem Pjanic menekan kontrak selama 4 tahun hingga akhir musim 2023-2024 mendatang.
Tapi, karir Pjanic di El Barça tidak sesuai perkataannya di awal. Di musim pertamanya, Pjanic hanya tampil 30 kali di bawah asuhan pelatih Ronald Koeman dan itu pun sebagian besar diturunkan sebagai pemain pengganti. Di musim berikutnya, Pjanic dipinjamkan selama semusim ke Beşiktaş klub asal Turki. Setelah masa peminjamannya habis, Pjanic kembali ke El Barça di bawah kepelatihan Xavi Hernandez. Tapi sial, lagi-lagi nasib Pjanic di El Barça tidak sesuai harapan, ia tidak masuk dalam rencana Xavi Hernandez kala itu. Hingga akhirnya ia dan pihak manajemen El Barça sepakat perihal pemutusan kontrak. Setelah resmi dilepas El Barça, Miralem Pjanic mengungkapkan masa-masa sulitnya di El Barça, terutama ketika ia dilatih Ronald Koeman. Mantan pemain AS Roma dan Juventus ini mengatakan, pelatih Belanda itu dinilainya tidak becus dan tanpa persiapan. Saya sangat terkejut ketika berlatih dengan Koeman. Tidak ada intensitas, tidak ada taktik, tidak ada ide. Kami tidak mempersiapkan diri setiap pertandingan. Koeman sendiri dipecat Barcelona pada Oktober 2021 dan digantikan oleh Xavi Hernandez. Persiapan dan latihan bagus di bawah Xavi mirip dengan yang biasa saya lakukan di Juventus. Sekarang sesi latihan di Barca memiliki banyak intensitas. Xavi dan stafnya sangat jelas di awal musim. Mereka memberitahu kami tahun ini bahwa kami harus berlari dan melaju 2000 mil per jam. Setiap hari seperti pertandingan dalam latihan karena ada begitu banyak kualitas dalam skuad dan banyak intensitas, demikian kata Pjanic kepada media. Setelah karirnya usai di Eropa, pada musim panas 2022 Pjanic terbang ke Timur Tengah dan bergabung ke Sharjah FC klub asal Uni Emirat Arab dengan status free transfer. Di Sharjah, Pjanic mendapat kontrak selama 2 musim sampai pertengahan tahun 2024. Hingga saat ini, Pjanic masih aktif bermain dan turut andil membantu klub tersebut meraih gelar juara. Selain sukses berkarir di klub, tercatat Pjanic juga pernah meraih penghargaan individu, yakni penghargaan Dubai Globe Soccer Award. Itulah sekilas kisah perjalanan sepak bola Miralem Pjanic dari awal karir hingga sekarang bermain di Sharjah FC. Gimana tanggapan football lover tentang pemain yang satu ini?